the time. Smile for me, won't you? This will buy your supper. Now promise. Halo semuanya, balik lagi bersama Emon di Sound Smoker. Sound Smoker. Kali ini saya bersama Dayat. Sudah lama gak sama Dayat? Kan baru kemarin. Ya tiap hari bareng anjing. Oke, jadi film kali ini langsung aja kali ya. Gak usah basa-basi. Apa kabar kalian hari ini? Udah basa-basi namanya. Udah pipis belum? Kalau belum segera pipis dan segera duduk dan dengarkan kami dengan baik. Oke? Oke, jadi film Memoir of Geisha merupakan film yang diangkat dari novel karya Arthur Golden dengan judul yang sama. Bapak film apa? Memoir of Geisha. Bener? Oh, Memoirs of Geisha. Memoirs of Geisha. Jadi secara garis besar film ini menceritakan kisah cinta pandangan pertama seorang gadis cilik bernama Chiyo yang diperankan oleh Suzuka Ogo pada om-om yang diperankan oleh Ken Watanabe. Waduh, bapak Ken legend. Iya. Saya sering nonton filmnya banyak banget. Iya kan, ternyata adiknya Undertaker orang Jepang. Bukan Ken yang itu. Bukan Ken yang Chokeslam. Ken Watanabe. Bila samurai, kalian pasti tahu. Jadi keduanya ini kemudian hari bertemu kembali saat sudah dewasa dan menjadi seorang geisha. Si mbaknya Chiyo ini. Geisha itu apa ya? Geisha itu wanita penghibur. Biasa sering dianggap wanita penghibur. Iya, sering dianggap Lonte. wanita penghibur. Bukan, emang jangan disebut. Sensitif. Urusan budaya orang jangan disebut. Pokoknya intinya memang wanita penghibur dalam budaya tradisional Jepang. Oh iya, PSK, penjual serabi keliling. Penjual enggak juga. Namun sering dianggap iya benar. Ya banyak yang masalah artikan lah sebagai itu tadi yang mau Oke, jadi bagaimana Chiyo bisa bertemu dengan cinta pertamanya sebagai seorang geisha dan om-om itu gimana? Ya ampun. Jadi mari kita mulai aja alur filmnya. Tarik semangka. Kemonto. Salah sih San. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang gadis kecil bernama Chiyo yang tengah mengintip ayahnya dari tenda yang tengah berbicara dengan seseorang yang misterius. Wow. Di sampingnya ada pula sang ibu yang tengah terbaring sakit. Tak berselang lama, sang ayah mengajak Chiyo dan sang kakak keluar. Namun dia justru memberikan kedua putrinya pada orang asing yang tadi berbicara dengannya. Keduanya terlihat menangis histeris saat kendaraan mulai berjalan. Dan sampailah mereka ke sebuah kota. Namun keduanya lantas dipindah tangankan pada pria asing lain untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta. Usai menempuh perjalanan kereta, Chiyo dan kakaknya dipisahkan oleh seorang wanita. Rupanya Chiyo dibawa oleh perempuan tua ke rumah para pemilik geisha atau disebut okiya, bener ya? Semacam seniman dalam tradisi Jepang. Masa germo sih, Mas? Mungkin. Chiyo pun diperkenankan tinggal di sana. Di rumah itu, Chiyo kerap menangis karena mendapat perlakuan menyedihkan. Untung saja ia memiliki teman yang berusia sepantaran dengannya bernama Pumpkin. Pumpkin selalu menenangkannya saat Chiyo mulai menangis. Selain itu, Pumpkin lah yang memberitahukannya bahwa jika ia berada di sini, berarti Chiyo telah dijual oleh keluarganya sendiri. Pumpkin juga memintanya untuk menuruti perintah si pemilik rumah agar bisa menjadi seorang geisha yang baik. Chiyo imut ini pun mulai menjalani kehidupannya sehari-hari sebagai calon geisha bersama dengan Pumpkin. Tapi tanpa sengaja, suatu hari Chiyo mengintip seorang perempuan berkimono merah yang cantik sekali sedang bercocok tanam. Perempuan itu rupanya menyadari kehadiran Chiyo dan langsung ditinggal kabur. Namun saat Chiyo asyik berbincang dengan Pumpkin, perempuan berkimono merah itu tadi tiba-tiba datang. Chiyo lantas memberinya hormat karena ia merupakan seorang geisha senior. Di sana perempuan bernama Hatsumomo itu berpesan pada Chiyo sambil emosi untuk tidak mengatakan hal apapun tentang apa yang telah dilihatnya. Malam harinya Chiyo kembali bertemu dengan Hatsumomo. Kali ini, Mbah Hatsumomo datang bersama temannya yang sedang mabuk. Hatsumomo lantas memasuki kamarnya yang juga diikuti oleh adik Chiyo. Di sana, ia dan kawannya membahas kimono yang sudah dicurinya. Kemudian ia menyuruh Chiyo untuk mencoret-coret kimono itu dan mengembalikannya ke tempat awal ia mencurinya, yaitu rumah Mameha. Sayangnya, Chiyo ketahuan oleh ibu Uchiha, pemilik rumah geisha, yang langsung memukulinya karena dianggap pencuri. Hari berikutnya Chiyo mempergoki Hatsumomo yang sedang berjumpa dengan seorang bapak-bapak. Hatsumomo yang lagi menyadari kehadirannya jelas kaget dan mengakhiri transfer liurnya karena ternyata ibu Uchiha juga di sana dan hampir menciduknya.
Sebagai pembelaan, Hatsumomo langsung menuduh Chiyo mengambil uangnya. Ibu Uchiha pun langsung memukulnya meski Chiyo berusaha membela diri. Namun pada akhirnya terungkap bahwa Hatsumomo lah yang bersalah karena menjalin kasih dengan seorang pria. Pasalnya seorang geisha itu tidak diperkenankan untuk jatuh cinta. Jadi geisha adalah milik semua umat. Satu lobang rame-rame, Salome. Pagi harinya Chiyo ingin kabur menemui kakaknya. Namun Ibu Uchiha memberi kabar buruk bahwa kakaknya sudah kabur, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal. Mendengar berita itu membuat Chiyo makin pasrah dengan kehidupannya. Ia pun terus menjalankan kehidupannya sebagai geisha yang justru lebih mirip menjadi budak. Suatu hari saat jalan-jalan, Chiyo bertemu seorang pria bernama Iwamura Ken. Meski awalnya menolak sapaan Iwamura, Chiyo akhirnya luluh usai dibelikan es krim. Mendengar nasihat pria tadi membuat Chiyo membulatkan tekad menjadi seorang geisha agar hidupnya lebih berharga. Dan sebelum berpisah, ia mendapat uang dan sapu tangan dari Iwamura. Chiyo menggunakan uang tadi untuk berdoa di kuil dengan memohon supaya kelak ia bisa menjadi geisha bagi Iwamura yang berhasil membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Hari terus berlalu, tak terasa Chiyo kini sudah berusia 15 tahun. Siang itu ia terlihat mengantarkan Pumpkin yang kini sudah menjadi seorang geisha. Tapi kemudian ia sadar Pumpkin meninggalkan payungnya. Ia pun segera menyusul Pumpkin ke tempat hiburan di mana Pumpkin bekerja. Tanpa diduga, Chiyo bertemu Iwamura, lelaki idamannya saat kecil. Namun Chiyo memutuskan untuk lari karena kebingungan. Oh, malu-malu ya dia? Iya, malu-malu, kan kakek. Alah, tumpeknya getar. Suatu hari, Mameha mendatangi rumah Ibu Uchiha untuk mengajukan penawaran demi mengambil Chiyo menjadi geisha. Dengan begitu, Mameha akan menganggap utangnya lunas. Akhirnya, Ibu Uchiha menyetujuinya. Kini Chiyo dibawa ke rumah Mameha untuk diberi pelatihan singkat menjadi seorang geisha. Salah satunya adalah untuk bersikap lebih anggun. Setelah melalui berbagai pelatihan, akhirnya sampai juga hari di mana Chiyo diangkat menjadi seorang geisha. Ia lantas dibawa Mameha ke tempat hiburan untuk mulai melayani tamu dengan bakatnya. Namun kini Mameha memperkenalkan Chiyo sebagai Sayuri. Usai menjalankan peran sebagai geisha, keesokan harinya Mameha mengajak Chiyo ke tempat pertandingan sumo untuk menemui Presiden Nobu. Seorang pengusaha dengan pendampingnya yang ternyata adalah Iwamura, om-om pujaan hatinya. Iwamura lantas meminta Chiyo mendekati Presiden Nobu yang selama ini tak pernah tertarik dengan geisha. Rupanya, pesona Chiyo dapat meluluhkan hati pengusaha itu, hingga menyambut pendekatannya dengan baik. Pagi harinya, Mameha tiba-tiba memberi Chiyo alias Sayuri sebuah luka sayat. Katanya ini untuk berjaga-jaga ketika terjadi sesuatu. Padahal Mameha memiliki rencana di balik luka sayatan itu. Mameha juga mengajaknya berobat ke dokter Crab. Dan malamnya Chiyo kembali dipanggil untuk menjadi geisha bagi Presiden Nobu. Bahkan tak sedikit teman Presiden Nobu yang tertarik dengan pesona Chiyo ini. Hal ini membuat nama Sayuri menjadi geisha paling terkenal di desanya. Hingga suatu hari Hatsumomo tak sengaja melihat poster lukisan Sayuri yang menghiasi kota. Dia pun langsung merasa iri. Malam itu akhirnya Chiyo dipanggil di sebuah panggung besar. Ia terlihat lihai dalam menari dan mempertunjukkan kepiawaiannya pada para penonton yang terlihat cukup terpukau. Chiyo bahkan mendapat undangan dari seorang bernama Baron yang menyuruhnya untuk datang ke rumah. For your information, Sayuri ini termasuk geisha spesial karena masih perawan. Jadi serabi lempitnya kalau dijual bakal bernilai mahal sekali karena Sayuri sangat-sangat menjaganya. Saat tiba di rumah Baron, ia ditinggal oleh Mameha. Ternyata di sana Baron mencoba menggalakkan tanam paksa, padahal Sayuri terus menolaknya. Untung saja meski sempat di-unboxing, Baron tak sempat mencicipi serabi sucinya. Setelah pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tadi, Mameha justru marahinya. Padahal Chiyo sudah menjelaskan bahwa ia masih berhasil menjaga kesuciannya. Akhirnya, setelah melalui banyak pertimbangan dan masukan dari Mameha, Chiyo menjual kesuciannya pada Dr. Crab dengan harga fantastis. Saat kembali ke rumah, Chiyo mendapati Hatsumomo di kamarnya sedang memegang sapu tangan dari Iwamura yang sangat ia jaga. Chiyo pun berusaha merebut sapu tangan itu hingga keduanya terlibat pertengkaran dan membuat lilin jatuh ke lantai sehingga seluruh rumah terbakar. Tak berselang lama dari kejadian itu, Perang Dunia Kedua mulai pecah, sehingga membuat rumah geisha terpaksa ditutup. Untung saja ada Presiden Nobu yang berhasil mengungsikan Chiyo ke sebuah desa terpencil. Di sana, Chiyo bekerja sebagai pembuat kimono selama setahun. Setelahnya, Nobu kembali menemuinya untuk menawarkan Chiyo menjadi geisha lagi karena ada seorang prajurit dari Amerika yang tertarik dengannya. Chiyo pun menyetujuinya. Dia kembali ke kota dan berdandan seperti geisha. Di sana, Chiyo juga kembali bertemu dengan Pumpkin dan Mameha. Sesuai janjinya, Sayuri alias Chiko kembali menghibur para prajurit yang datang dari Amerika dengan baik. Suatu malam, Sayuri meminta bantuan Pumpkin untuk membawa Nobu ke sebuah ruangan. Sementara ia akan bercumbu dengan prajurit. Misi ini ia lakukan supaya Nobu melihat apa yang ia perbuat dan berhenti mengejarnya karena ia sudah jatuh cinta dengan Iwamura.
Tapi ternyata yang datang menemui Sayuri justru asisten Presiden Nobu. Iwamura yang merasa terkejut pun memilih pergi. Meski berusaha mengejarnya, Sayuri tak berhasil menemui Iwamura lagi. Sejak saat itu, Sayuri berjanji tidak akan memikirkan cintanya pada Iwamura lagi dan berfokus mengabdi menjadi geisha. Hingga suatu hari, seorang pria yang menyembunyikan identitasnya menginginkan Sayuri menjadi geishanya. Meski tak tahu pasti siapa pria itu, Sayuri tidak menolaknya karena ia sendiri sudah pasrah dengan hidupnya. Dan lalu betapa terkejutnya Sayuri saat mengetahui pria yang dimaksud adalah Iwamura, cinta pertamanya. Di sana Iwamura juga menyatakan perasaan yang juga telah ia pendam sejak lama pada Sayuri. Mereka pun akhirnya bersama, meski Sayuri hanya dianggap sebagai seorang istri di malam hari, karena seperti itulah nasib geisha. Dan akhirnya doa Sayuri di kuil saat kecil pun terkabul. Dan film pun selesai. Sebentar, saya mau tanya. Yang milih kan awakmu Ki? Kenapa memilih ini filmnya? Filmnya sedih, Pak. Sedih. It's so touching. Touching. It's touching. Jadi alasan terbesarnya karena adiknya imut sih sebenarnya. Tadi kita sudah membangun film bagus loh, Emot. Sudah kayak wah ini masing-masing ini cool loh. Omongannya genah loh, bener omongannya. Tapi kan di samping itu memang filmnya touching banget. Jadi kalau kalian udah pernah nonton film fullnya, mungkin banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Apa itu, Dayat? Apa ya kira-kira ya? Jadi kalau kalian masih ting-ting jangan jadi geisha. Ya enggak sih sebenarnya. Film ini menuai banyak kritik katanya nih ya, katanya jadi. Iya, katanya film ini banyak sekali konflik sih, dengar. Apa sih emang nggak tahu. Jadi konfliknya itu satu, katanya pemerannya kan bukan pure orang Jepang juga. Oh iya, ya karena kan? membawakan budaya Jepang, Karena tapi artisnya si Chio ini ternyata adalah orang Cina. Chio apa siapa lupa saya. Pokoknya Iya, ada Chio. lah ya yang artis yang di luar Jepang ya. Terus lagi Kalau nggak salah sih. banyak orang yang merasa persepsi geisha di film ini tuh katanya itu meleset gitu loh. Jadi katanya iya. geisha itu bukan wanita penghibur atau pekerja seks yang kita bilang tadi. Iya, Intinya lebih ke kebudayaan ya. Karena geisha itu gelar tertinggi ya maunya kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah sih. Gelar Iya. tertinggi ya geisha itu kalau nggak salah. Jadi ya ya mungkin ada misinformasi juga dari kita, kalian bisa cari-cari diri di luar. Ya, jadi intinya sebenarnya geisha itu bukan pelacur ya. Bukan pelacur. Bukan PSK penjual serabi keliling, karena di sana nggak ada serabi sebenarnya. Adanya Dorayaki. nah matamu. Oke, jadi secara keseluruhan film ini menyuguhkan cerita kebudayaan Jepang dengan apik, ya kan? Iya. Meski dianggap sedikit nyeleneh karena menunjukkan hubungan antara om-om dengan bocil, ya, Iya. Emon tadi lah. Iya. Tapi lewat film ini pula, sutradaranya itu Rob Marshall ingin memberitahukan pada kita semua bahwa geisha bukanlah pelacur, yang Ya. kita bilang tadi. Karena profesi itu tidak identik dengan seks. Ya, Ora kudu kentu lah ya. orang kudu kentu, Mulu, please. orang ngacengan to asu. Iya. Justru dalam tradisi Jepang, geisha adalah status sosial yang sangat dihormati dan disegani. Nah, sayangnya film ini justru dilarang tayang di Tiongkok karena dikhawatirkan membangkitkan kenangan pahit sejumlah wanita Cina semasa agresi Jepang. Nah, untuk yang terakhir tidak perlu dianggap karena urusannya melebar nanti mana-mana. Iya, itu menurut info aja sih sebenarnya. Menurut info Jadi, aja. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajarannya belum harus ada. Oh ya, pelajaran yang bisa kita ambil adalah cinta pertama itu nggak pernah bohong. Cuma Iya, dapatnya itu yang hampir nggak mungkin. Hmm. Oke, jadi apapun itu saya tahu Emon bagaimana. Jadi ya kita undur diri aja ya Mon ya. Iya, jadi cinta sejati ya. Cinta pertama itu memang cinta yang paling tulus biasa ya. Cinta yang paling tulus. Ada dua cinta yang paling tulus, yaitu Apa? cinta pertama dan cinta terhadap idola. Siapapun yang kalian idolakan sekarang itu adalah cinta yang sangat-sangat tulus. Terima kasih. Oh iya. Ya, karena dia tidak harus memiliki. Kalau ada yang mengidolakan Mike Tyson, apa dia tulus? Ya, iya. Ya tergantung yang idolain elu ya, gila nih anjing. Mamat. Sing idolain Mike Tyson Mamat. Cok. Mamat mah idiot. Mamat pun jadi petinju. Ya udah, saya Dayat undur diri dan seperti biasa. Mau undur-undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.